Linda sendiri dia kan kalau salah Vina itu baru anak baru di cita-cita, tapi nggak diceritain di film. Tapi background timeline itu Vina itu anak baru, dan dimana Linda yang mau menemani Vina ya, karena Linda ini cukup kuat. Ya, ada adegan yang ya cukup di situ ya maksudnya ya. Ini dan cukup mengiris hati sebenarnya dia, kalau bisa dibilang ya, trailer yang baru saja kita saksikan ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari film ini kalau dari segi pandangnya, sudut pandangnya Mas Anggi sebagai orang sutradara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat sekali lagi buat Pak Diraj dari di company dan keluarga almarhumah Vina yang udah jauh-jauh datang dari Cirebon ke sini, pemain-pemain yang luar biasa dan teman-teman pers semua yang mau datang. Ya pertama, saya waktu lagi ditawarkan cerita ini, kita udah aware, oh ini ada kejadian emang itu tuh. Lalu saya baca-baca, oh my god, saya kejadian tragedi yang sangat mengenaskan gitu ya, dan sampai sekarang ya itu tadi kan justice-nya is not served properly gitu. Jadi masih ada tersangka yang belum tertangkap. Nah ini yang membuat saya apa ya, ya bisa dibilang kecewa sih sama hukum di negara ini yang tumpul ke atas dengan terus tajamnya ke bawah gitu. Jadi yang saya merasa harusnya sih bisa ketangkep gitu, harusnya ya maksudnya harusnya nggak seperti ini lah, harusnya keadilan dan hukum negara ini bisa diterapkan lebih baik. Dan ini moralitas apa ya, anak-anak geng motor ya, preman-preman di ini yang semakin nggak bisa di luar kendali lah gitu. Geng motor ini udah bukan kenakalan remaja lagi, ini udah kriminalitas gitu kan. Ini saya jadi apa ya, agitated tuh apa ya, kayak gelisah sendiri gitu kan. Karena saya langsung keluarnya harus dikerjakan ini, harus dibuat film ini. Film ini menjadi penting untuk dibuat karena dari prosesnya aja itu udah banyak terjadi hal-hal yang serupa gitu. Bahkan kemarin bulan lalu ya di Lampung juga kejadian anak 16 tahun diculik terus di abuse, sexual harass bareng-bareng sama maksudnya it keeps happening gitu di negara ini sih, di dunia dan negara ini gitu, terusnya gitu kan. Dan itu sangat menggelisahkan. Apalagi saya punya anak perempuan gitu. Saya juga punya keluarga, relasi-relasi yang penyintas kekerasan seksual juga gitu. Jadi yang film ini menjadi penting, dan saya ya itu tadi saya harus bikin ini film nih gitu kan. Jadi untuk mengangkat awareness dari para penonton sekalian semuanya secara umum, secara general, dan secara khususnya untuk para yang berwenang nih, yang berwajib, yang harusnya ditugaskan untuk menjaga ini semua akan tidak terjadi gitu kan. Itu sih awarenessnya. Tadi pertanyaannya apa ya? Udah dijawab. Oh, udah dijawab. Terus kalau boleh sedikit cerita nih Mas Anggi nih, pengalaman atau mungkin ada kejadian menarik selama proses pembuatan film ini. Ya, harapannya. Vina ini ya seperti yang kalian tahu, kalian juga udah tahu sosoknya, karena pasti udah pada tahu sih sama sosok almarhumah ini. Cuman karena gak ada yang benar-benar menjelaskan beliau ini karakternya gimana, jadi untuk karakternya sendiri sih aku tetap bangun lagi, aku bikin dia emang sebagai anak SMA aja yang emang lagi menikmati masa mudanya. Terus juga beliau kan modeling, fashion show cukup eksis juga pada saat itu, pada 2016 kebetulan kan itu timelinenya. Jadi ya karakternya sebenarnya anak SMA aja sih. Kalau untuk Linda sendiri, dia kan kalau salah Vina itu baru anak baru di cita-cita, tapi nggak diceritain di film. Tapi background timeline itu Vina itu anak baru, dan dimana Linda yang mau menemani Vina ya, karena Linda ini cukup buat karakteristiknya yang kuat. Linda setia kawan, dan tapi dia sangat berbanding terbalik dengan Vina, karena kalau Vina sendiri yang eksis, Linda yang kena cheer di belakangnya aja. Jadi dia mendukung apapun yang Vina lakukan,
dan pastinya dia menjadi tempat curhatnya Vina, dan yang mana sempat ya dibully juga sempat dibully, dan di mana ada Vina, di situ ada Linda, dan Linda juga nggak segan-segan untuk stand up buat Vina, dan karena mungkin itu yang bikin ikatan Vina dan Linda itu sangat amat kuat ya, sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali saat almarhumah sudah meninggal. Maksudnya Vina yang memilih Linda untuk masuk. Jadi menurut aku Linda itu sangat dekat sekali dengan almarhumah, dan tetapi beda dengan Vina, Linda sangat menyimpan rasa, dan dia jadi sebenarnya tahu apa yang terjadi, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk speak up, dan itu karena kejadian yang itu sih. Kamu ada perasaan gugup sendiri nggak sih? Ini kan peran satu dan apa namanya menarik perhatian banyak publik ini dari 2016 sampai sekarang. Kamu ketika dibentuk ada perasaan kayak gugup kah, atau mungkin beban kah, seperti apa? Kebetulan juga ini film pertama aku sebagai pemeran utama, pasti tantangan ada, rasa gugup juga nggak mungkin nggak ada. Cuman seperti yang tadi aku udah bilang juga sebelumnya waktu pas lagi launching tadi, awal tuh aku ngerasa aku sempat ragu, aku sempat mau menolak ini karena aku ngerasa aku kayaknya belum mampu deh. Cuman setelah ngobrol lagi dan aku juga ketemu sama keluarganya, dan mereka juga bilang kalau aku yang paling mendekatin saya secara fisik mirip sama almarhumah, jadi harusnya itu bisa membantu buat yang nonton juga untuk lebih relate lagi ke ceritanya. Cuman anehnya itu ya, setelah karena aku tuh sempat ngobrol lumayan panjang sama salah satu temen itu, neneknya almarhumah, yang relasinya lumayan dekat selain Mbak Marli dan ibunya atau abahnya itu neneknya juga, cuma kebetulan nggak bisa hadir akhirnya. Aku ngerasa selama syuting jadinya beban itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba semuanya dipermudah dan lancar, dan aku nggak yang jadi mikirin aduh nanti acting aku harus kayak gimana ya, nanti nangisnya gimana, kesakitannya gimana, tiba-tiba semuanya ngalir. Makanya aku bilang film ini aku kerjakan dengan hati banget, jadi semoga nyampe ke kalian juga nyampe ke hati.